Semuanya, selamat datang di podcast Lulu di volume 01 di mana Lulu akan berbicara sedikit-sedikit tentang pengalaman Lulu bersama teman-teman online Lulu sekarang di sini. So, check this out. Tik tak tik tak tik tak tik tak. Ya, gila lu. Halo semua, selamat datang di sini di volume 01 di mana Lulu bakal menceritakan tentang teman online dan Lulu ditemani oleh 3 teman-teman Lulu yang super jahil, super nggak jelas, anak-anak aneh yang sangat-sangat Lulu sayangin. Cih. Oke. Yang pertama ada si Shiva. Halo. Dari YouTube si Shiva. Kenal Shiv? Halo. Jangan panggil aku orang. Hewan ya. Panggil hewan ya. Nabati. Iya, betul. Nggak sekalian kali. Bukan Ya, termasuk vegan golongan orang. Ya kan gue vegan. Iya. Oke. Berikutnya ada si Rama. Hai Ram. Halo. Halo dari YouTube. Apa YouTube lo? Realisme. Oh ya sih realisme. Realis ya, tapi orangnya nggak realis, kadang-kala miring-miring puter balik. Lo itu realistis. Terlalu idealis. The best. Dan juga yang ketiga, sahabat Lolo juga, teman online Lolo yang super duper lama, Airin. Halo semuanya, karena nggak punya YouTube jadi panggil Airin atau Rin aja. Instagrammu aja Rin, apa Rin? Kalau dipanggil sayang boleh. Oh boleh, ya Allah, silakan. Man, suntik gua man. Apa Rin Instagrammu Rin? Instagramnya Karungin sok. malah Veneko. Malah Veneko, siap. Guys, check this out ya. Ini 2 YouTubers ini pada kece-kece ini dan Enggak, Airin. saya konten kreator. Saya konten kreator, maaf bukan YouTuber. Oke, konten kreator. Siap. Oke, para konten kreator yang super kece di sini sama ini si Airin sendiri yang punya komik, guys, bisa dicek di Webtoon. Sama ada di Noveltoon ya, yang satunya yang mau rilis ini ya. Di Noveltoon. Dia nulis komik apa di webtoon? Nulis apa? Apa ya? Kalau yang sekarang ini sih romance fantasi sama yang satunya sih belum udah kehapus atau belum ya? Soalnya mau upload ulang gitu. Yang satunya fantasi, real fantasi, yang satunya romance fantasi. Oh, I see. Lanjut. Tapi sebenarnya mau rencana di-upload ulang, jadi mau dihapus dulu. Oke, siap. Ini pertama kalinya Lulu nge-host, guys. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, mohon maaf lahir batinnya. Biasanya si Shiva ini yang nge-host, jadi Lulu yang nge-host. Oke. Kali-kali loh. Iya. Belajar ya. Aduh. So, karena ini namanya teman online, ini nih, kan gampangnya nih gini, teman online itu gimana kalian berteman secara online, belum pernah ketemu di dunia nyata, atau bakal ketemu di dunia nyata, dan hubungannya kalian itu sangat erat, seperti teman-teman dunia nyata itu sendiri. Padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat mukanya gimana, walaupun sekarang ada video call. Pakai Zoom. For information guys, aku lihat mukanya Uwo itu baru 2-3 kali. Aku lihat mukanya Ram itu baru 1 kali dari setahun kita kenalan. Itu rasanya kayak what the freak. Ya begitu. Ya gitu, kalau teman online gitu. Dengan si Airin sendiri, udah sering sih kita video callan ya. Seminggu mungkin ada sekali gitu ya. Sebulan sekali ada. Ketemunya aja udah lebih dari 5 kali ya. Oke, kalau menurutmu Ram, temanan online itu apa Ram? Teman di garis. Itu kamu bahasa apa ya? Kamu bahasa apa pengen tahu sih? Udah pasti bakal ngejok ke situ, gue denger. Online yang di garis. Oke. Apa Ya buat udah, kamu, itu definisinya sudah terlalu jelas.
udah menjelaskan semua teman online, ya udah teman yang ada di online yang ketemu di online ya. Apa ya, bisa jadi emang awalnya dari online atau enggak dari offline dulu terus ke online, bisa sih, atau enggak sebaliknya ya gitu deh. Oh, kamu ada pengalaman dari offline ke online gitu? Ya ada Ada kayak gimana itu? teman kampus Mhm. teman kampus itu awal banget ngajakin main gitu, main yuk ini game ini, ayo dah ayo. Terus ya udah ketemunya di online mulu, soalnya semenjak itu kita udah beda kelas lagi. Ah. Nggak jodoh lagi ya di dunia nyata gitu. Ketemuan. Ya gitulah. Kalau Uwu, Syifa. Kalau aku sih teman online tuh ya kita tuh suatu hubungan yang ketemu secara tidak langsung. Wih, mantap. Bener kan? Jadi kayak ketemunya di media sosial atau di tempat umumnya online. Tempat umumnya online itu mungkin bisa jadi di forum atau di komentar YouTube gitu. Ya, seperti itu. Itu yang maksud definisi teman online mungkin. Oh, bentar. Oh, bisa berteman melalui teman YouTube. Itu gimana tuh? Kayak di komen-komen YouTube gitu. Dulu pernah ada kejadian sih. Gimana tuh? Jadi kayak apa ya? Dulu tuh pernah ada salah satu konten kreator juga, dia video kan. Terus ada satu orang komen gitu di videonya. Gitu gua tanggepin, dan ya udah kita kayak manjang gitu, ngobrol dan ya tahu sendiri lah ke mana tujuannya. Berteman. Aku baru pertama kali loh denger ada orang bisa berteman dari komen-komen di YouTube gitu. Bisa. That's you. Kalau Rin? Definisi teman online ya. Ya, apa ya? Rada susah didefinisikan. Soalnya kalau misalkan langsung dicontohin aja ya, istilahnya sama kayak Airin ketemu dulu pertama kali di Facebook, ya kan? Itu kita pure stranger, tapi disatukan oleh suatu platform event yang benar-benar bilang ajarin. Langsung ya bilang aja. Role play. Kita main role play, disatukan dengan role play. Dari situ kita benar-benar deket, kayak yang aku nggak kenal kamu nggak kenal aku, kita bahkan nggak tahu tinggalnya di mana, tapi kita itu udah deket. Kayak aku tetangga kamu, teman tetangga yang udah setiap hari ketemu gitu. Tapi ya bedanya ketemunya itu ya Facebook gitu. Jadi nggak bisa didefinisikan secara harfiah istilahnya, tapi bisa lah dicontohin kayak gitu. Dan teman online biasanya ada yang bikin nyaman, ada yang nyebelin. Oh, itu pasti itu. Pasti ya, kayak gitu ya. Tapi yang namanya teman pasti kebanyakan ya enggak lah. Kalau yang udah namanya teman ya pasti enggak. Meskipun online enggak. Tapi bener nggak sih kalau misalnya teman online itu juga muncul banyak drama? Pasti, tapi apa ya? Kalau udah yang namanya teman, tanda kutip ya, kalau teman apalagi itu online itu udah istilahnya VIP lah. Kamu itu udah jadi teman online aku, sahabat online mungkin kalau misalkannya ada gitu ya, udah sahabat online aja gitu, kayak teman pena gitu kan. Istilahnya seperti itu. Jadi yang namanya teman udah tanda kutip itu berarti orang yang spesial. Tapi yang sayangnya mungkin waktu itu belum ketemuan di dunia nyata. Jadi ya apa sih istilahnya di dunia online lah gitu lah, sosial media gitu. Kalau masalah media sih, dulu ngikutin beberapa media ya, ngikutin Facebook dari zaman dulu SMP, ya Allah tua sekali. Jadi benar-benar dari awal Facebook datang gitu kan langsung jam ke Facebook. Padahal orang dulu kan ada Friendster loh. Oh, pernah ngikutin Friendster nggak? Wah, the best. Friendster is the best. Pernah. Aduh, gua nggak ngikutin zaman Friendster. Aku nggak pernah loh ikutin Friendster sama sekali malahan. Berarti Anda tidak tua. Enggak, masalahnya yang gue tuh dulu tuh kalau ke warnet bukannya game.co.id, masalahnya udah nggak main Facebook. Kalau lulu sih ke warnet itu loh, tau apa sih yang chat regional tuh MNS? Iya, IRL. IRL.
Ya itu buka itu Yang kan delay chat ya harusnya. kan yang minimal kan usianya 17, nyamar aku jadi 17 atau 18 udah Astaga Lulo. Astaga Lulo. Oh, Ayo, itu tidak ilegal menyangka. sekali. Ya Allah, ternyata. itu ada yang chat ASL kayak gitu kan masih zaman-zaman gitu. ASL anjir, ASL. Terus itu kan ASL kan harusnya kan ngomongin age, sex sama location kan. Location. Tapi kalau dulu pikir ya ASL itu mana asal gitu. Bodoh banget sumpah. Enggak apa-apa, sama kok Zal. Maaf ya. dulu. Nyam. Nyam. Nyok. Aduh beneran nggak bisa. Ya udah guys, jadi aku kasih informasi ya. Si Erin tuh taunya Lulo itu bukan nama Lulo. Jadi nama akunnya Lulo yang dulu, salah satu karakternya Lulo namanya Zel. Nah, dia tuh manggil Lulo pakai nama itu Zel. Jadi kalau misalnya Erin keceplosan dengan nama Zel, mohon maaf. Artinya itu Lulo. Oke. So, Lulo nggak pernah ikut Friendster sama sekali. Ngikutin Facebook tahun 2009. Kemudian pernah jam ke Twitter tapi cuman 2 mingguan terus nggak kuat, kayak nggak ngerti maksudnya apa, terus nggak ikut Twitter sama sekali. Twitter itu kan kita nge-replay terus nge-replay lagi karena cuma dikasih berapa ratus huruf gitu loh. Nah itu yang menurut lo nggak terlalu comfortable karena kebiasaan kita bisa ngerenting panjang lebar kali tinggi ya kalau di Facebook. Tiba-tiba scrolling panjang gitu aja kalau di Facebook. Karena Twitter itu sesuai filosofinya. Tweet kan cuitan, burung kan tweet. Iya, gitu iya. Berarti gitu. intinya harus singkat gitu ya, nggak bisa ngeremen Singkat jelas berapa padat. paragraf begitu. Kalau Facebook kan bisa paragraf itu kayak short story lah istilahnya gitu 1000. Kalau di Twitter kan kita jadinya apa thread ya, jadi kayak panjang gitu kan. Jadi ini di reply sendiri kayak nge-thread gitu. Terus ada lagi apa ya? Lo ikut tweet casting? Oh, enggak, sebelum itu ngikutin Instagram dulu. Instagram itu juga orang-orang sekitar aja Lulo yang ikut, bukan benar-benar online friends. Tapi ada beberapa online friends yang ikut Lulo kayak, Instagrammu apa? Itu Lulo kasih. Tapi yang benar-benar kemudian yang online friends again itu kayak ngikutin tweet casting itu selama 2 tahun dan itu internasional. Lulo dapat dari teman dari Amerika, Jepang, Inggris, Jerman, Polandia, Malaysia. Jadi dari mana-mana kita ngobrol. That's really great. Terus kemudian Lulo ngejam ke Discord. Nah, di Discord ini Lulo ketemu sama si Shiva, ketemu Ram. Terus abis itu Geretrin ke sini. Dan lucunya kita itu ketemu di satu server yang aku nggak tahu kamu itu siapa gitu. Dan ternyata kita udah kenalan 1 tahun ya. Lumayan. Kalau kamu Ram, historimu apa Ram? Memulai karir. Aduh, Karir. Tinggi banget ya karir. Enggak. Jadi awalnya itu bentar. Awalnya apa dulu ya? Line apa sih namanya? Square. Line Square. Tahu Line Square? Ah, tahu kan? Nope. Tahu. Apa itu? Anjir. Dunia baru lagi. Garis kotak. Tapi cuman itu di situ gue cuman ngikutin sebentar doang sih. Oh. Ya udahlah, itu sebuah komunitas yang ada itu kadang cuman promosiin ini itu, jadinya gue juga males gitu. Akhirnya kalau sekarang itu awalnya gara-gara ngajak temen gitu, yang tadi udah gue bilang, ngajak temen main ini yuk, main game yuk. Ya udah, tapi komunikasinya pakai apa gitu kan. Kan ini emang di in game-nya nggak ada gitu. Ya udahlah, terus gue baru inget, oh iya kan ada Discord gitu, ya udah coba pakai Discord. Ya udah cobalah pakai Discord gitu. Udah gitu tiba-tiba teman gue ini ngajak lagi temennya satunya lagi. Ini sebenarnya story gue sama Iyo sama Yuda sih. Oh. Itu si gue yang ngajakin si Iyo. Terus habis itu si Iyo ngajakin si Yuda gitu main juga gitu. Oh, ya udah. Akhirnya di situ terbentuklah satu circle gue, Iyo, Yuda gitu. Ya, begitulah sampai sekarang. Sampai masuk ke servernya Andri, terus ketemu si Biji. Siki. Terus Balul. Balul lah tuh. Balul. Kalau Uwu gimana Bu? Uwu siapa? Kalau gue gimana ya? Awalnya tuh
ya awalnya dari tahun berapa itu pakai Facebook sih, cuman Facebook tuh ya karena emang buat main game doang gitu kan, main game Facebook, dan akhirnya jarang banget gitu bener-bener ketemu online. Cuman mulai ketemu teman online itu pas di saat gue masih SMP. Jadi ada temen gue gitu, dia main apa ya tadi RP ya, RP nge-RP-in jadi salah satu aktor Korea gitu, namanya Lee Min Ho. Nah dari situlah dari sini man, makanya kisah apa ya, kisah pendekatan gue dengan perempuan tuh jadi kayak gini sejarahnya man. Pendekatan sama apa? Dengan perempuan dia. Jadi abis itu temen gue tuh kenalin sama salah satu orang dari Yordania. Dari akhirnya kita kenalan di situ, kenalan, nggak lama akhirnya kita kayak apa ya jadian, cuman secara online. Dan mungkin dari situlah apa yang dimaksud dengan LDR, cuman karena waktu itu masih kecil nggak tahu gitu. Akhirnya Kecilnya seberapa? berapa ya, SMP gue tahun berapa sih anjir, ya pokoknya masih kelas 2 SMP lah, bisa dinilai umurnya berapa. Pacaran online ya. Gimana, enak nggak pacaran online? Oh my god. Nih pertama nih ya, waktu itu struggle-nya itu pertama adalah gue nggak punya PC, jadi mau nggak mau harus ke warnet. Jadi tiap pulang sekolah ke warnet cuma buat ngechat dia doang. Habis itu kalau billingnya udah mau habis, alasan I'm sorry my mom is calling. Atau kalau nggak alasannya I must going to school gitu. Habis gitu udah pergi, udah besoknya gitu lagi, ngobrol lagi bentar, silang lagi kayak gitu. Akhirnya dapatlah kayak kita pacaran tuh 5 bulan, cuman habis gitu guanya ngilang 2 bulan tuh karena emang apa ya, kayak apa ya, anak SMP udah mencoba belajar sibuk gitu, sombong. Memang lelaki bang seperti ini ya, jadi tiba-tiba Jangan hilang. ditiru ya guys. Ini laki yang gitu. didapat untuk contoh. Habis gitu ternyata selama apa ya 2 bulan terakhir itu dia ngechat kan, dan akhirnya di 2 bulan terakhir itu dia bilang let's we break up for a moment, cause ya intinya ada hal berbagai macam. Dan akhirnya kita putus, kayak kita berjalan 5 bulan, dari situ nggak ini lagi. Dan akhirnya mencoba dekat lagi dengan teman online itu apa ya, pas awal kuliah. Soalnya teman itu dia kayak ngasih suatu game kayak ini main nih game ini bagus gitu kan. Akhirnya main BDO tuh kan, BDO. Cuman BDO ini emang udah biasanya orang komunikasi buat war itu pakai Discord, dan akhirnya pakailah yang namanya Discord. Soalnya Discordnya udah bikin dari lama gitu, cuman baru dipakai tuh ya awal kuliah gitu kan, dipakai. Dan akhirnya awalnya tuh cuman kayak teman kuliah doang gitu, teman kuliah yang ngobrol-ngobrol gitu kayak. Terus habis gitu ayo nih BDO ada war gini-gini, dan cuman apa ya, komunikasinya pun nggak ini. Dan akhirnya kenal lah sama orang lain kan, kenal sama dari guild ini, dan akhirnya kemana-mana. Terus habis gitu banyak tuh kan komunitas, dan akhirnya lumayan tuh. Habis gitu buka YouTube dan lihatlah server Discordnya si Andri ini, si TNM ini. Masuklah ke situ, dan akhirnya ketemu sama Rahman, sama Kalulo, ya sama yang lain juga, ada Yuda. Makanya dari situ Sebenarnya lah. awalnya tuh dari AB dulu sih. AB dulu. Kalau gue nggak dari AB sih. Oh, enggak. Aku pertama kali malah dari AB, terus habis itu nyebar kemana-mana. Karena AB yang paling toksik sih, paling diinget. Iya, habis Enggak, soalnya kalau AB tuh dulu gue gara-gara ini apa, satu pemikiran, dia suka apa, metal, rock. Dari situ mulai dekat, terus main game, terus lo masuk tidur, kita lanjut main game. Iya, serius. Masuk Kita main. buat tidur. Iya. Astagfirullah. Kayak gitu. Itu penyakit dari kapan ya? Oh, enggak pernah hilang, mau masuk ke server manapun itu gitu ya. Ampun. Per TNM awal juga udah gitu. Yang awal ya, udah kayak gitu. Masuk, Jadi begitu. ngapain? Tidur. Begitu. Kenapa? Kayak Main PUBG, padahal itu kayak udah toxic, teriak-teriak kita. Astagfirullah. Penyakitmu belum sembuh rupanya. Enggak. Aduh. Tidak. Nah, Iya. Ayo Rin, pengalaman ngomong gimana Rin? Aku dibully. dari awal ya. Online awal Airin itu langsung Facebook sih.
Airin langsung Facebook itu dari tahun berapa ya? Sama kayaknya sama kayak Zal. Zal lagi, maaf ya. Nggak apa-apa, santai-santai. Ada ya. Ya langsung kayaknya. Ya itu pertama kali yang ketemu sama Zal itu pokoknya tahun pertama kenal dari Facebook itu. Habis Facebook itu nyoba ke Twitter. Soalnya itu kan ya namanya Facebook kan kita tahu lah yang namanya keluarga online gitu kan, yang ada inilah jadi kakak lah apalah gitu kan. Kalau Facebook kan seperti itu, ada keluarga yang semacam itu kan. Nah itu Airin juga punya adik dari London. Nah karena dia udah nggak aktif Facebook, dia nyaranin Airin ke Twitter. Ya udahlah gitu, Airin ikut ke Twitter. Tapi sama kayak Lulu nggak paham cara mainnya. Jadi dia udah meninggalkan Twitter gitu. Meninggalkan Twitter tapi masih dengan Facebook masih aktif. Terus habis dari Twitter itu malah ke Friendster malahan. Anjir mundur. Malah kebalik, malah Friendster habis Friendster terus agak ini ya bosan gitu ya dengan rutinitas yang monoton seperti itu. Ya, habis itu ke Instagram. Dan ternyata si adiknya Airin juga dari Facebook ke Twitter, habis Twitter Instagram. Nah dari Instagram dia bilang, Kak, ini kayaknya aku Instagram mau off gitu kan, soalnya dia long story, dia break up sama pacar online-nya dia gitu di Instagram. Ya udah dia masuk ke sini Discord. Airin kenal Discord itu ya dari dia gitu. Dari dia kenal ya cuma ngobrol-ngobrol biasa, dan Airin juga nggak tahu gimana cara main Discordnya itu, nggak tahu kalau nggak diajarin sama dia begitu. Tahu ternyata Lulu juga main. Jadi intinya kita udah jumping around dari berbagai web, berbagai application gitu kan. Dari Facebook, Friendster, Twitter, walaupun nggak connect Twitter ini modelnya kayak apa, kayak gitu kan. Beneran Kalau misalnya Twitter, Facebook, Instagram tuh cuman buat ini doang sih, sarana gue buat pamer doang. Flexing. Kayaknya benar. Kayaknya Kalau mau nyari temen tuh udah sekarang ya udah Discord aja. Nyari fans ya. Ya, Nyari follower. Juga sih. Nyari follower. Nyari estetiknya aja ya. Iya sih, buat kepuasan pribadi juga ada sih di Instagram kayak Nah, iya. post kayak whip kayak gitu kan sering kan. Dan post whipmu gimana, gambarnya. Iya. Terus nih ada pertanyaan lagi nih. Kalian pernah nggak sih ada pengalaman negatif online? Oh, banyak banget. Banyak. Ada. Kalau orang apa Ram? Udah nggak enak nih. Kalau Rahman udah ketawa kayak gini udah nggak enak. Gimana Ram? Gajir. Kan gue tuh circle gue yang tadi gue bilang kan ada teman gue tuh 2, ada Iyo, ada Yuda. Nah, si Iyo ini tiba-tiba ngajakin lagi satu temen. Namanya Kita siapa? sebut aja si Topeng lah. Si Topeng. Topeng. Gue nggak tahu ya dia kalau main tuh emosian mulu anjir. Nggak tahu kenapa. PMS kali. Toxic apa sama dia tuh? Misalnya kalau nggak dibantuin gitu kan. Kalau nggak sempet nolongin gitu, langsung ngambek gitu. Undung ini. Pundungnya tuh parah anjir. Itu drama pertama di server gua sih itu. Ada lagi? Udah itu aja lah. Apa ya? Pengalaman buruk gua ya itu tadi berhubungan dengan kisah online. Tapi ada cewek sana. Tapi ada satu lagi sih yang dulu tuh menarik. Kan orang terkenal yang namanya BlackBerry Messenger kan, BBM. BBM. Nah, cuman gue itu versi miskinnya. Gue mainnya yang namanya Nexian Messenger di HP Nexian dulu. Nexian. Iya kan? Mantap. Gue pakai HP-nya doang sih. Di Nexian Messenger itu kayak kenal gitu sama orang kan. Kenal sama orang dari Aceh gitu. Ya, yang gue tahu dari kultur orang Aceh itu agamis banget kan. Agamis dan segala macem. Jadi kita deket lah di situ kan, sering cecetan dan segala macam. Habis gitu, bukan lemahnya, keunggulan Messenger. Nih gue mau ngebagusin Messenger dulu nih sebelum gue jatuhin. Bagusnya Messenger adalah kita bisa ketemuan online dari status. Jadi status itu muncul bukan dari sesama orang yang nyimpen pin Nexian Messenger ini, tapi
dari semua pengguna Nexian itu status langsung muncul. Jadi makanya status timeline itu apa ya, kayak agak cepat gitu. Yang ada nih satu status gitu, dan akhirnya dicoba apa ya, kan dulu tuh mencoba apa ya, mencoba mencari teman-teman online gitu kan. Akhirnya ngechat lah satu, tung milih, dapat yang satu orang Aceh tadi kenalan, terus habis itu dapat lagi satu lagi orang mana ini belum sempat kenalan orangnya sih. Habis itu ngechat lah kan, ngechat. Cuman di sini dia tuh kayak apa ya, ngechatnya itu ngechat yang sesuatu yang berbau negatif gitu, kayak istilahnya VCS lah, cuman versi text chat. Nah kayak gitu. Nah terus gitu aku kan emang orangnya selalu cerita, dan akhirnya aku bilang ke orang yang Aceh ini, dan akhirnya dari situ si yang orang Aceh ini bilang, ih kamu jorok, ya udahlah kita nggak usah temenan, dan dari situlah di blok gitu. Di blok text message gara-gara hal itu gitu. Dan banget. iya, dan si cewek yang ngajak VCS secara text chat ini dia masih nerusin gitu, kayak I'm trying to open your pants, I'm trying to open your clothes and bla 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 dan segala macamnya gitu. Dan ya udah gitu. Dan itu pertama kalinya mungkin kotor. Dikotori di situ. Dan abis gitu ya udahlah gitu, karena adanya kejadian itu kan, dia akhirnya apa ya, kayak menutup diri sedikit gitu. Cuman masih tetap pakai aplikasi itu. Nah, habis gitu ya biasa ada pesan chat lagi. Akhirnya kali ini aku yang bikin kayak status gitu kan, dan akhirnya ada yang ngechat masuk. Nah, di sini kalau yang ini dia tuh apa ya? Dia ini adalah penganut gayisme. Aku bilangnya gayisme. Pantesan guys. Enggak, bukan. Pengaruh sesama. Nah, habis gitu. Nah, jadi habis gitu si orang ini ngechat kan, lo orang mana gitu. Pada saat itu aku masih kecil, masih SMP ya, masih SMP. Habis gitu ngechat kan, si orang ini ngechat, terus ya udah kenalan dan segala macam. Terus dia tuh kayak akhirnya di suatu chat dia bilang kayak gini, gue tuh yakin, gue tuh gimana ya, masih kayak pengen gitu ini deket sama lo. Dan akhirnya dia ngaku sendiri kalau gue tuh gay gitu. Wah, anjir, langsung di situ kaget kan, wah gimana nih dapet gay ini kan, langsung kayak pengen ditolak, tapi ya emang menyebalkan gitu kan. Tapi kalau langsung cabut kan gak enak kan, kayak kesannya ngejauhin banget. Nah, akhirnya apa, gue ngecoba ngejauh itu secara pelan-pelan gitu. Dia ngechat gitu kan, gue tuh suka gini-gini segala macam. Akhirnya keluarlah di situ jiwa-jiwa anak kecilnya, bocah itu kelihatan. Sini lo, gue ketemu di stasiun, gue gebukin dan segala macam. Zaman-zaman masih SMP tuh masih kayak gitu. Dan akhirnya ya udahlah gitu. Dari situ karena udah malas lagi berhubungan sama dia, ya udah. Akhirnya karena dari dua kejadian itu sampai sekarang gue nggak pakai lagi yang namanya Nexian Messenger. Jadi kayak gitu. Trauma. Iya, dan sekarang udah nggak ada lagi. Udah ripe dimakan bumi itu. Iya itu. Sumpah trauma parah itu. Kalau Airin sendiri? Yang paling parah ya dari Yang semua paling drama. dari yang parah dari semua drama itu Airin punya teman cewek dari Vietnam, dan dia itu seperti sister buat Airin. Terus ternyata sister, jadi kayak saudara gitulah, kayak saudara perempuan gitu kan. Kita sahabatan juga dari Vietnam, tapi ya nggak lama sih, kenal berapa bulan gitu, 3 bulan. Dan ternyata pas waktu itu dia itu punya pacar dari Prancis, dan cowoknya itu kayak nganggap Airin juga kayak kakak, kayak sister, big sis gitu kan. Terus kita temenan pokoknya 2 orang itu yang mereka pacaran itu sama Airin kayak keluarga lah istilahnya gitu kan. Dan ternyata setiap kali mereka punya masalah itu ngomong ke Airin gitu, dia lo kok kayak gini, si A kayak gini, si cewek kayak gini, si cowok kayak gitu, enaknya itu gimana gitu kan. Nah, yang paling parah itu Airin kenal si cewek ini, adik cewek, waktu itu adik kakak sih, nggak tahu, lupa Airin yang panggil kakak siapa, yang paling adik siapa, pokoknya yang cewek lah istilahnya. Yang cewek ini agak tertutup meskipun sama Airin, meskipun sama teman-temannya gitu kan, itu agak tertutup. Jadi dia istilahnya kayak ada something wrong itu dia nggak mau gitu. Dan yang adiknya Airin yang cowok ini, pacarnya dia itu selalu terbuka gitu. Jadi istilahnya Airin itu kayak lebih percaya ke dia gitu. Jadi kalau misalkan dia ada masalah sama ini,
terus Airin nyoba kayak ngelurusin gitu, nggak bisa. Soalnya si cewek ini tertutup banget, meskipun udah sahabatan sama Airin, meskipun Airin dianggap saudara sama dia itu masih tertutup aja gitu. Nah terus habis itu pas jedernya mereka berantem, akhirnya Airin terpaksa gimana ya, nggak ada jalan dari teman-temannya si cewek pun. Airin nggak dapat clue gitu loh, ini saudara aku yang cewek ini maunya gimana sama cowoknya itu gitu, nggak dapat yang istilahnya feedback positif lah buat aku ngebela dia gitu. Jadi akhirnya ya gimana caranya biar mereka nggak putus, tapi ya ujung-ujungnya tetap mereka putus. Dan di satu sisi Airin juga nggak bisa ngebelain si cewek karena gimana pun bahkan teman-temannya bilang ini si cewek ini rada bermasalah gitu. Ya udah Airin ngebelain si cowok. Ternyata pas deket Airin sama si cowok ini, dia bilang kak aku punya pacar nih gitu, aku kenalin ya gitu kan, sama-sama orang Prancis juga. Terus habis itu pas deket ternyata si cowok ini tuh anaknya entah karena golongan darah rendah apa gimana sih, dikit-dikit itu gampang sensitif, udah ketahuan jeleknya gitu loh istilahnya itu. Jadi Airin itu merasa kayak Airin ngebelain kamu sampai Airin putus hubungan sama persahabatan persaudaraan sama si cewek ini, ternyata kamu itu nganggap Airin itu kayak sampah ujung-ujungnya. Padahal Airin itu waktu itu nggak sengaja pas dia lagi, nggak tahu sih Indonesia sama French itu bedanya berapa jam gitu ya. Nah itu pas waktu itu Airin nggak punya, waktu itu pas belum, kayaknya karena takut sama Zel kali ya, jadi istilahnya itu Airin mau curhat juga belum bisa kayak nyapa Zel gitu. Jadi ya udah deh gitu. Ngapain aku sama? Iya pas perkara itu yang si cowok bermiau itu tuh kan. Iya masih istilahnya beberapa bulan apa berapa minggu gitulah istilahnya. Jadi Airin masih merasa bersalah. Jadi ya gitu deh istilahnya. Terus habis itu karena waktu itu lagi bad mood, bukan bad mood sih, lagi gloomy. Airin itu pengen curhat gitu. Good morning gitu. Hari ini aku lagi rada gloomy nih. Nah dia itu rasanya itu kayak nggak terima, bilang gini, kamu tuh ya, aku itu masih baru aja bangun tapi tiba-tiba kamu bilang kamu itu gloomy, bikin bad mood tahu nggak? Langsung Airin merasa astaga ini salah apa ya, dia itu semalam itu habis diapain pacarnya sih kok sampai sensitif banget. Perasaan ya Airin nggak ngomong apa-apa, cuma bilang Airin gloomy gitu aja, emang apa yang salah gitu. Udah dari situ ya udah deh, cobalah Airin yang ngalah, Airin yang minta maaf segala macem. Istilahnya itu kayak di mata dia Airin itu nggak ada benernya gitu. Jadi udah itu paling menyesalkan lah istilahnya, hubungan pertemanan paling menyesalkan, padahal udah bela-belain tapi ujung-ujungnya Airin dibuang gitu. Habis manis sepah dibuang. Iya. Kayak aku udah nggak terlalu butuh kamu lagi lah, udah cukup, aku punya sesuatu yang baru dan lebih menyenangkan. Iya. Aku punya someone yang lebih spesial dari pada kamu, yang pacar offline, yang bisa ditemuin sama dia, yang bisa dipeluk cium bla bla bla. Jadi aku yang kakak entah dari mana gitu, nggak butuh kamu. Udah gitu. Meskipun udah dibelain, udah itu yang paling banget Supaya. Kalau Lolo sendiri sih, ini lebih ke arah fakta sih. Lolo itu kan punya teman di Tweetcasting banyak, yang tadi Lolo cerita, ada yang di Jepang, Poland, Inggris, Malaysia, Singapura, Australia, dari mana-mana lah ada. Dan kalau menurutku anaknya aman, kasih lainnya Lolo apa. Dan aku pikir ya aman-aman aja kan. One day karena jadwal tidurnya Lolo itu mulanya lebih berantakan daripada dulu, itu gara-gara kita punya time zone masing-masing kan di seluruh dunia gitu. Ini anehnya adalah temennya Lolo dari Jepang. Dari Jepang itu notabene 2 jam jaraknya 2 jam perbedaan. Kayak di sini jam 8, di situ jam 10, di sini jam 9, di sini jam 11 sampai gitu.
Dan dia tiba-tiba telepon jam 11. Itu jam 12. Angkat dong, Lolo pas itu udah tidur, kebangun begitu, halo gitu. Iya, mau temenin aku bentar nggak? Aku sendiri. Gitu. Oh ya udah. Nah, temannya Lolo ini cowok. Ngobrol-ngobrol, Lolo udah agak ngantuk-ngantuk gitu kan. Terus tiba-tiba tuh Lolo dengar suara desahan. Dan itu tidak menyenangkan. Astaga Dragon. Iri Iya, gitu. terus apa? Iri gitu. Dia main solo, cuy. Dia main solo pakai suara gua, anjay. Kampret nggak? Anjir. Kalau nggak tahu gitu. Solo player. Solo player gitu. Dan Lolo ngomong pakai bahasa Jepang gitu pas itu kan. Nani no kayak gitu kan. Dan dia jawabnya cuman, kamu ngapain sih ya? Aku bilang gitu. Dia bilang telebi no mitai. Dia cuman bilang nonton TV gitu. Dan gak mungkin dong kayak gitu. Aku langsung oke, aku ngantuk. Sorry ya, aku ngantuk berapa telepon. Aku tutup teleponnya. Tangannya Lolo itu gemeter, mau nangis. Dan Lolo langsung telepon temennya Lolo juga yang di Jepang. Dia nggak di Jepang, dia masih di Amerika kok. Dia orang Jepang. Aku cerita gini, ini gimana? Iya nggak apa-apa, dia berusaha nolongin Lolo. Buset, dah itu pengalaman fuck up dari teman online-nya Lolo. Seorang main solo pakai suaranya Lolo. Nah, ditiru ya guys. Lebih baik berhati-hati. Dijadiin soundboard. Jadiin soundboard. Banget. Jadi soundboard. Aduh, itu kejadian 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Parah. Kalau menurut kalian ada nggak sih saran buat berteman online gitu? Rahman dulu dah coba. Dari bawah ya, dari tadi Rama, Shiva, Rin, Iya. aku balik lagi bawah. Terserah sih, misalnya udah niatan mau nyari teman online ya, tapi jangan diniatin banget gitu loh. Ya udah apa kayak ketemu, kenal, coba buat komunikasi terus. Kalau misalnya emang serius mau temenan ya, serius mau temenan, komunikasi terus. Atau enggak misalnya kalau ketemunya dari game ya main aja terus bareng gitu kan, kayak gua sama Yuda sama Iyo, Mas Yitki juga. Kalau si Fa sendiri? Kalau menurut aku tipsnya tuh ya kalau bisa mau berteman via online sih ya boleh, cuman dijaga aja, kan kita nggak tahu akankah kita menyinggung perasaan dia atau segala macem. Soalnya ya kita kan nggak bisa memastiin dia tuh beneran kesel atau enggak kan. Ya jadi begitulah, kayak menjaga aja satu sama lain dan ya sering menjaganya sedikitnya kultur. Belajar dari pengalaman sih kayak gitu. Ngobrol kan panjang lebar, aku kan emang orangnya sering cerita ternyata dia nggak suka kalau aku nyeritain kayak gitu, dan jadi ya kayak gitu, menjaga ini aja, menjaga pembicaraan. Kecuali kalau dia emang orangnya terbuka banget, misalnya kayak gue tuh cerita A B Z sampai segala macamnya gitu, sampai jelek-jeleknya, cuman dia masih tetap terima, ya udah gitu. Sebenarnya harus observasi dulu. Iya. Awalnya tuh observasi dulu. Kayak gue tuh kalau udah kenal udah ketemu sama orang, gue tuh diam dulu. Diam dulu, dengerin dulu nih orang cara bicaranya kayak gimana gitu. Lu sama gua nggak diem dulu, karena udah cerewet deh. Apaan anjir? Kagak. Kagak, tadi gua balik. Itu setelahnya. Itu setelahnya. Enggak anjir, Rahman kenal tuh dulu observasinya dulu pakai soundboard anjing. Iya itu dia. Ngeselin banget anjing sumpah dulu tuh. Nggak, itu. Oh ya, satu lagi nih. Kalau mau ini tuh harus memunculkan karakter asli dulu. Jadi istilahnya Harus pencitraan dulu. Jadi dia nerima kita gimana gitu ya. Kalau iya. harus dibuka karakter. Harus connect dulu gitu. Harus connect. Ini menarik deh. Ini maksudnya soundboard tadi itu apa ya? Enggak kan cara-cara gue berteman dulu tuh masuk Iya. TNM gitu, tiba-tiba gue ini soundboard gitu. Itu juga awalnya dari gara-gara Yuda juga sih anjir. Makanya Yuda. Parah udah. Kalau Irin? Kalau Airin sih sama kayak ini ya, masa kerja gitu. Ya sama sih kayak orang kerja gitu. Berteman itu kayak punya seseorang yang mau interview kerja sama kita.
Jadi istilahnya di interview ya kenalan ya, kan interview kan kayak kenalan gitu kan, karakter bukan karakternya karakteristiknya gimana enggak. Cuma ya dicontohin kayak Airin sama Zela aja sih gitu. Jadi kalau udah kelihatan nyaman langsung login ke entah itu WhatsApp atau apa gitu yang di luar online tersebut. Jadi kalau misalkan pengen tahu karakteristiknya lebih jauh ya udah nggak kalau misalkan kita ketemu dari game, kalau seminggu 2 minggu 3 minggu ternyata dia bikin kita nyaman ya udah langsung per HP aja kenal lebih lanjut. Soalnya kenapa dari pengalaman Airin yang sampai bertengkar sama anak Prancis dan Vietnam itu karena ya udah kita istilahnya meskipun kayak kakak adik kayak keluarga dianggap seperti apapun mereka sama sekali nggak kenal di luar Facebook gitu. Padahal ya namanya WhatsApp itu kan bisa sampai ke luar negeri juga. Sekarang kan, nah itu. Tapi mereka sama sekali entah karena nggak punya atau mereka memang sengaja nggak pengen ngasih itu ya Airin nggak tahu. Cuma ya itu dari semua pengalaman Airin yang dengan orang-orang itu pasti istilahnya nggak ada yang di luar Facebook, semuanya pasti kenal dan deketnya di Facebook, tapi yang juga berakhir di Facebook gitu. Beda kalau sama kayak Lulo gitu kan, udah kenal di WhatsApp dan lain sebagainya, itu sampai sekarang dekat. Tidur di kamarku, makan es krimku, tukang nyasar. Oh boleh, nomor WN dicatat. Oh. Itu makanya jadi istilahnya orang-orang yang benar-benar bisa dinamakan teman online itu ya seperti itu. Jadi kita bisa mengobservasi lebih jauh itu di luar situs itu dari situs yang kita kenal, entah itu kenal dari Facebook, YouTube atau apa gitu, game gitu. Kalau di luar itu udah pastilah bakal jadi teman baik gitu. Ya contohnya kayak lu loh. Yeay. Balul. Apa sih balul gitu tadi? Kalau Lulo sendiri ya mungkin karena udah disebutin semua ya. Kalau Lulo mungkin beware, nggak semua orang online itu baik. Baik omongan dan semanis omongan mereka. Karena mereka juga punya kepentingan dan kemauan masing-masing. Kalau kita punya betul. Jadi kalau berteman itu bertemanlah seadanya, dan kalau mau lebihlah seadanya. Jangan kayak terlalu baper-baperan sendiri, terlalu berpikir sendiri, nanti adanya kamu dimakan kayak sama predator. Contohnya lu loh, tiba-tiba jadiin soundboard. Gak lucu. Dan sejak itu lu gak mau ngobrol sama dia lagi. Tapi kita banyak drama juga masih deket ya Bang? Kita banyak drama. Tapi kan kalau misalnya kita drama jatuh bangunnya kan juga, kita tahu kita salahnya di mana, kita tahu dan kita mau minta maaf dan kita mau lanjut hubungannya, pertemanan itu. Tapi juga ada yang di drama di online dimanapun dia kayak udah lu salah, udah putus hubungan, selesai dengan istilahnya kita selesai dengan blok. Nggak akan mau kelihatan kayak gitu kan, nggak bakal kelihatan dong sama temen-temenmu. Tapi kalau kamu berakhir dengan blok, nggak bakal kamu lihat dia lagi, nggak bakal kamu ngomong-ngomongan lagi. Jadi Lulu itu termasuk orang yang anti blok. Jadi Lulu nggak bakal ngeblok kamu kalau nggak bener-bener parah kayak mengganggu privasi Lulu dengan sangat, mengganggu teman-temannya Lulu dengan sangat. Lulu nggak bakal ngeblok aja. Tapi kalau sudah sangat keterlaluan, kamu hilang. Itu sih. Kayak kita ya Man ya, kita udah banyak drama ya Man ya. Ah bodo amat. Iya, tiba-tiba ngomong anjing. Dan lain sebagainya. So, that's all buat podcastnya Lolo yang perdana nomor 1. Dan kurang lebihnya mohon maaf. See you later next time in the next podcast. So, bye. Wow. Bye bye. Bye bye.